wabarakatuh. Saya Menit Resarmini, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global di Indonesia dan di dunia. Potensi kerugian ekonomi akibat virus corona. Ekonomi global berada pada posisi 0,4% dengan potensi kerugian 347 miliar US dollar. Di Tiongkok, kerugian cukup besar, min 1,7% dari PDB atau secara angka bisa mencapai 237 miliar US dollar. Negara berkembang termasuk Indonesia, potensi kerugiannya mencapai min 0,5% atau secara angka ini berada di 42 miliar US dollar. Dampak ekonomi akibat virus corona. Di Tiongkok, min 0,76%, di Thailand min 1,11%. Ini termasuk tinggi karena orang Tiongkok banyak mengunjungi Thailand. Di Singapura min 0,57%. Di Indonesia dan Malaysia hampir sama, yaitu di Indonesia min 0,22% dan di Malaysia min 0,23%. Sektor terdampak virus corona. Bisnis atau perdagangan diperkirakan rugi 94 miliar US dollar. Pertambangan diperkirakan rugi 32 miliar US dollar. Manufaktur dan konstruksi diperkirakan rugi 73 miliar US dollar. Hotel dan resto diperkirakan rugi 19 miliar US dollar. Pandemi virus corona menimbulkan krisis ekonomi. Ini sudah berdampak global. Ini tidak menyerang Cina lagi, tetapi juga negara-negara lain. Sebelumnya, Cina dampak paling serius, dan itu sebenarnya sudah mengontraksi perekonomian di Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi virus corona. Setiap perekonomian Tiongkok turun 1% dan perekonomian di Indonesia pasti juga turun 0,2%. Virus corona yang melukai ekonomi Tiongkok menekan perekonomian global. Dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, kelangkaan barang kebutuhan pokok. Kelangkaan bahan baku itu bisa mengontraksi industri. Yang kedua, derasnya capital outflow, yaitu arus modal keluar dari pasar modal. Contohnya, di Amerika Serikat sudah melakukan kebijakan, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga jadi 0 sampai dengan 0,25%. Di sini ada langkahnya. Langkah untuk mengatasi efek virus corona di sektor ekonomi, pemerintah dapat melakukan jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya menjaga kestabilan harga melalui relaksi impor untuk kebutuhan bahan baku, industri, dan bahan konsumsi. Menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. Ini agar ada dan tidak kehabisan. Jangka menengah, mencari pasar ekspor dan impor selain di Cina. Interferensi kebijakan fiskal dan moneter. Terima kasih.